Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma La ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi habli Rabbi habli min ladunka min ladunka ilman ladunniyan ilman ladunniyan wa asraran rabbaniyatan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nuran samawiyan wa nadran ilahiyan wa nadran ilahiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma inna inna qad kharajna qad kharajna min hawlina min hawlina wa quwwatina wa quwwatina ila hawlika ila hawlika wa quwwatika wa quwwatika wa min ilmina min ilmina ila ilmika ila ilmika wa min iradatina min iradatina ila iradatika ila iradatika wa a'udzu bika wa a'udzu bika an aqula zura an aqula zura aw ansha fujura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura aw aqula bika ghafura bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma salli ala salli ala umril anwar umril anwar sirril asrar sirril asrar riyadil aghyar ya al-ghariyah wa miftahil yasar Ibrahim bil yasar sayyidina wa maulana sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa alihi al-athhar wa ashabihil akhyar wa ashabihi al-akhyar عدد نعم الله وإفضاله ala billahi wa ifdali. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bihamdihi wa ana minal muslimin. Alhamdulillah kalau sakit terpanggil nanti kadang-kadang walaupun sedanten tetap diparingi kesehatan lahir batin, sehat batin. Salah satunya adalah sehat yang sifatnya berupa iman dan Islam. Sehat lahir dengan nanti sakit rawat dan masjid di daerah yang sama dan memperkasih sanggup untuk duduk beriktikaf di masjid mendengarkan pengawasan salah satu kesehatan. Alhamdulillah di pertemuan yang insyaallah pada 5 kita melanjutkan
Faslun fit taubah. Kita memiliki nyampe pasal tentang taubah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la taubata littaibi hatta yaghsila batnahu minal harami bi tibi kasbih. Ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la taubata, tidak dikatakan tobat, bukan dikatakan bertaubat, littaib, bagi orang-orang yang bertaubat, hatta yaghsila, sehingga dia mensucikan atau membasuh, ngumbah, ya, membersihkan batnahu, terhadap perutnya orang yang bertaubat tadi, minal harami, dari perkara-perkara haram, bi kasbihi, dengan sesuatu hal yang bagus, ya, dengan sesuatu hal yang baik. Terus temriki Kanjeng Nabi sanjang dan Sayyidina Ali bahwasanya bukan dikatakan orang yang bertaubat apabila orang yang mengaku taubat tadi masih belum membersihkan perutnya dari barang atau dari perkara-perkara haram. Dia ngomong taubat, dia menyebutkan istighfar, berucap istighfar, membaca istighfar, berzikir terus, ikut tahlil, ikut istighosah, membaca wirid, membaca sholawat, membaca hizib, membaca Quran, jamaah di masjid dan lain sebagainya. Dia sering kali berdoa tobat, ya Allah tobat, panjenengan ngapura dosa-dosa kula sedanten. Tapi ketika orang tersebut tidak berhati-hati terhadap apa yang ia makan, mboten ngati-ngati, mboten ngreksa wetenge dugi perkara-perkara yang haram, bahkan untuk kelompok atau golongan-golongan yang khawas, yang khusus, itu mereka jangankan yang haram, yang subhat saja enggan untuk dimasukkan atau masukkan ke dalam perut atau dipakai di anggota badannya. Nah, maka orang yang tidak berhati-hati terhadap makanan yang ia masukkan di dalam perutnya, maka itu bukanlah termasuk orang yang bertaubat. Ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadaruna manittaibu qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alaihi salatu wassalam, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaib, wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bitaib. Nah, niki apa Kanjeng Nabi ngendikan, ya, terhadap Imam napa niki Abdullah bin Mas'ud. Tanglet ngenten. Apakah kamu semua tahu siapa itu orang-orang yang bertaubat? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasulnya lah yang jauh lebih tahu dibanding kami semua, dibanding saya. Kanjeng Nabi niku sanjang niki. Man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaib. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi dia tidak mau menuntut ilmu, ya, maka dia bukanlah termasuk orang yang bertaubat. Napa sebabnya? Karena ilmu itu akan menjadikan diri kita atau orang yang bertaubat itu mengerti dan bisa membedakan mana perkara yang halal dan perkara yang haram. Ketika orang hanya mengatakan taubat tapi dia tidak mempelajari ilmu agama, maka mungguh Kanjeng Nabi itu bukanlah orang yang taubat dalam arti yang sesungguhnya. Karena percuma taubatnya, dia tetap sembarangan memakan makanan-makanan haram, ya, sembarangan memakai pakaian yang atau tempat yang bukan haknya, ngapek tanahe wong,
ngerebut warisane dulure dan lain sebagainya. Nah, ngoten. Wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaisa bitaib. Dan barang siapa, terus Kanjeng Nabi, dan barang siapa yang mengaku bertaubat ya, tapi tidak bertambah ibadahnya, maka dia juga belum dikatakan orang yang bertaubat. Jadi salah satu bukti dari bertaubatnya seseorang ya, itu adalah dengan bertambahnya ibadah. Rupa napa mawon, entah ibadahnya berupa zikir, entah ibadahnya berupa sedekah, entah ibadahnya berupa ngaos Quran, entah ibadahnya berupa silaturahim ke tetangga. Pokoknya harus ada peningkatan ibadah. Kalau tidak ada maka belum dikatakan taubat. Waman taba walam yardul husama'a falaisa bitaib. Dan barang siapa yang bertaubat tapi masih belum diridhoi oleh musuh-musuhnya, maka dia juga belum dikatakan taubat. Maksudnya nopo niki? Dados tiyang yang sudah bertaubat itu betul-betul ikhlas dan ridho memaafkan orang-orang yang sebelumnya itu dianggap musuh bagi dirinya. Nah, ini paling berat nih. Jadi latihan ya, tapi belajar muga-muga kula kali panjenengan saged napa ngikhlasaken ngapura ya terhadap musuh-musuh kita, sehingga meminta maaf kepada musuh-musuh kita, sehingga musuh kita pun meridhoi terhadap diri kita. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaisa bitaibin. Ya. Dan barang siapa yang mengaku bertobat tapi dia sembarangan di dalam pakaian ya, pakaian dan panggonannya ya, jadi dia memakai baju yang dalam artian yang tidak sesuai dengan kaidah agama, yang tidak menutup aurat dan dari perkara haram, maka dia juga belum bisa dikatakan orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yaqwi firasyahu wa bisatahu falaisa bitaibin. Wa man taba wa lam yatasaddaq bi fadli ma fi yadihi falaisa bitaibin. Fa idza stabana minal abdi hadhil khisalu fa huwa taibun haq. Dan barang siapa yang bertaubat tapi dia tidak mau mengganti temannya yang dulu pernah ia gauli sebelum bertaubat, sehingga menyesatkan dirinya atau merusak dirinya menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga belum bisa dikatakan bertaubat. Dan barang siapa orang yang mengatakan dirinya bertaubat tapi tidak mau bersedekah ya, dari kelebihan rezeki-rezekinya, juga dia belum bisa dikatakan orang yang bertaubat. Oleh karenanya bagi siapa-siapa yang menginginkan disebut masuk kategori orang yang bertaubat, maka dia harus melakukan perkara-perkara yang barusan disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah niki napa menawi ten kitab Sirrul Asrar karya Siti Syekh Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jilani, temliku dijelaskan bahwasanya tobat niku wonten kali. Tobatnya orang awam dan tobatnya orang khusus. Nah, tobatnya orang awam niku adalah tobat yang kembali minal dzulumati ilan nur. Jadi dari berbuat dosa, dari kesesatan kepada cahaya atau kepada ketaatan. Tobat dari sifat tercela kepada sifat terpuji. Niki tobate tiang awam. Tobat dari jalan neraka menuju surga. Niki tobate tiang awam tirose Siti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus tobat dari memanjakan badan dalam artian
enak-enakan, santai-santai, ya. Kemudian kembali menuju kepada yang membebani diri, dalam tanda kutip membebani diri itu dengan ibadah, ya, dengan zikir, bersungguh-sungguh dan usaha yang kuat dalam ibadah. Ini baru masuk kategori tobatnya orang awam. Nah niki adalah, tapi saawam-awame tobat, ya, niki pun saya mungguh kula kalih panjenengan. Karena memang anungso niku wonten makom awam kados kula kalih panjenengan, nggih, wonten makom sing khusus. Nah, khusus niki adalah para aulia illah. Khusus niki para nabi, para wali niku nggih tobat. Salah satunya adalah Kanjeng Nabi niku dalam tempo setiap hari, 1 hari 1 malam itu minimal membaca istighfar 100 kali. Niku minimal nih. Maksimalnya nggih mboten ngertos. Minimal Kanjeng Nabi itu membaca istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu 100 kali dalam tempo 1 hari 1 malam. Lah niku walaupun Kanjeng Nabi tidak ada dosa, ya, maksum terjaga dari perbuatan perilaku dosa, ya, tapi Kanjeng Nabi tetap melakukan pertaubatan dirinya. Mriki nggih diterangkan kenapa kok Kanjeng Nabi niku tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tobat khusus adalah tobat yang telah melewati tobat awam. Jadi kalau tobatnya orang awam itu dari keburukan menuju kebaikan, dari neraka menuju surga, dari ketidaktaatan menuju ketaatan. Intinya tobatnya orang awam itu yang sifatnya lahiriah. Perilaku-perilaku yang nampak niku tobatnya tiang awam. Adapun tobatnya orang khusus niku sudah melebihi batas, jauh dari tobatnya orang-orang awam niku wau. Jadi sudah tidak lagi memperhitungkan antara neraka dan surga. Sudah tidak lagi memperhitungkan antara ibadah sedikit atau banyak. Jadi meniadakan semua hal selain Allah Subhanahu wa taala. Niku tobatnya tiang-tiang khusus. Dan niku makom-makom khusus niku golongane wali kali nabi. Kula kali panjenengan pun tobat pokoke wis mandek dugi nglakoni maksiat niku pun istimewa. Nah, semua upaya di dalam meninggalkan dosa, di dalam tobatnya orang awam, ya, niku hasil dari kinerja. Jadi yang sifatnya itu rupanya lahiriah. Nah, jadi kalau orang khusus niku batin. Lah lek wali, para wali ten kitab Siril Asrar niki, adapun wali, ya, yang sudah mampu mengemban wilayah Muhammadiyah, ya, yang mana bagian dari dirinya adalah sebagai pewarisnya para nabi, ya, maka di dalam batinnya itu betul-betul yang tobate orang-orang khawas, orang wali niku meniadakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Niki ten kitab Siril Asrar niki kuwatah kula kuwatos lek kula baca malah niki bingung. Tidak takut kepada Allah, ya, maka seluruh pituture, seluruh ucapan-ucapannya, ya, terhadap hatinya manusia yang mengajak kebaikan itu mboten tembus. Ten hadis ini. Jadi ibarat hujan yang jatuh kepada telurnya burung. Jadi udan niku netes, nggih, tetesane banyu udan niku wau netes tendoke manuk. Jadi merusut, mboten saged tembus. Juga diibaratkan air hujan yang netes kepada batu yang licin. Jadi mboten saged tembus. Jadi orang-orang alim yang tidak bertakwa kepada Allah, ya, tidak takut kepada Allah,
Jadi segala macam apa yang ia ucapkan untuk mengajak kebaikan terhadap orang-orang itu mboten bakalan iso masuk ten dodo. Saniki muga-muga kula termasuk sing wedi kali Gusti Allah sehingga ketika ngajak tiang-tiang saged dimeloki. Tapi itu pun bagi ten kitab Sirrul Asrar seorang muslim niku ketika ngajak kebaikan niku mboten pareng berharap untuk banyaknya jamaah, banyaknya pengikut niku mboten pareng. Sebab nopo? Sebab itu adalah bukan sesuatu hal yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang berdakwah. Tiang berdakwah niku sebab krono nopo? Krono perintahe Allah, netepi perintahe Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, urusan orang itu menerima atau tidak menerima iku mboten urusane seorang pendakwah. Jadi pendakwah yang seharusnya di dalam kitab niki nggih itu dia melepaskan diri dari keinginan atau nafsu syahwat di dalam dirinya agar didengar oleh orang lain atau diikuti oleh orang lain. Jadi pokoknya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, wong melok gak melok itu urusannya Gusti Allah. Lek si Arab amit saya golek jamaah, maka ia menggadaikan ibadahnya itu dengan gaji duniawi. Napa niku? Pahalanya dengan gaji duniawi. Napa niku? Yaitu jamaah yang banyak. Boten lagi lillah, boten lagi krono Allah, boten krono arep ridhone Gusti Allah, tapi sing di arep adalah jamaah sing akeh. Nah, teman-teman itu tidak seharusnya dilakukan oleh pendakwah di dalam kitab Sirrul Asrar. Dan ini tentang tobat. Kurang 20 menit nih. Niki bape tambah suwe tambah jeru. Kula wau sinau napa kula bingung. Asline niki wau jame niki ten griya. Jadi Rabu wingi kula ten masjid, Rabu sekarang kula ten griya. Ngoten. Pun kula umumaken ten griya sebab bape rada sangar masalah tobat. Ngoten. Sebab kula wedi napa kula bagian dari orang-orang yang sudah betul-betul sempurna tobatnya atau belum. Makanya kula kepingine ten griya. Lah kok ternyata kali takmir wau diumumkan ten masjid. Nah, saat ini malih bingung kula njelasaken terkait tobat. Intine ngonten nggih. Intine kula kali panjenengan betul-betul muga-muga diparingi kekuatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud bukti dari benar-benarnya tobatnya seseorang adalah dengan apa? Dengan menghindari makanan-makanan haram. Dan dia betul-betul memutus atas sesuatu hal yang menjadikan dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bentuk memutusnya itu? Terwujud dalam bentuk nopo? Bertambahnya amal ibadah. Rupa nopo mawon, jenengan lek gak ada kelebihan rezeki, ibadahnya dirupakan berbentuk sedekah. Nominalnya pinten? Sak sesuai dengan kesanggupannya panjenengan. Itu salah satu wujud dari nopo sempurnanya tobat. Tapi kalau tidak ada pertambahan nopo tambahnya ibadah kita kepada Allah, maka mungguhe Kanjeng Nabi kula kali panjenengan masih belum dikatakan orang yang tobat yang nopo yang sesungguhnya. Nah, yang lek pun wis tobat, maka dia wau wonten kudu nuntut ilmu. Lah, nuntut ilmu itu kudu golek guru.
Guru yang seperti apa? Guru yang bisa membimbing tidak hanya dalam wilayah lahiriah yang sifatnya syariat, yang sifatnya halal haram, yang sifatnya suci najis, yang sifatnya adab atau akhlak, tapi juga guru yang membimbing ruh. Dalam kitab Siril Asrar niki, guru yang membimbing ruh itu adalah guru yang mampu mentalkin orang tersebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ten kitab Siril Asrar niki dikengken mados guru sing saged napa tidak hanya membimbing secara lahiriah tapi juga secara ruh. Lek bahasa sederhananya dikengken mados mursyid yang bisa mentalkin kalimat tauhid. Apa bedane kali wong-wong kados kula kali panjenengan niki yang bukan kelasnya mursyid, apakah tidak bisa mengajarkan kalimat la ilaha illallah? Benten. Takarane benten. Orang kalau sudah ditalkin kali mursyid yang sanatnya itu nyambung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, kemudian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku rasa ten dada niku berbeda dengan talqinnya orang biasa, orang awam. Dan kitab Siril Asrar. Niku terus kalau saged nih panjenengan matus guru saderenge sedo untuk mencari guru-guru mursyid yang memang betul-betul bisa membimbing secara ruh. Nopo guru mursyid nopo? Nah biasanya mursyid itu masuk di dalam wilayah torekoh atau tarekat. Torekoh niku lelaku sunnah didadekno wajib. Jadi biasanya torekoh niku sing pasti di antara torekoh yang ada dan muktabar dan Indonesia niku pasti dikengken maos istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Niku sunnah tadi wajib. Jadi lek 14 nggih kudu dikontrol. Istighfare macam-macam, wonten sing torekoh 1 astagfirullah, wonten torekoh yang 2 astagfirullahaladzim, tergantung torekohnya. Intine tobat. Mantun-mantun sholawat macam-macam, wonten sing sallallahu alaihi Muhammad, wonten sing sholawat umi, wonten sing sholawat fatih. Kalau Tijani sholawat fatih, kalau Syadili sholawat umi. Kalau Qadiriyah niku sholawati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Syadili Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Kalau Syadiliyah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Qadiriyah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la. Niku jenengan patuh kersane betul-betul sempurna nggih napa taubat kita mencari apa di dalam mencari ilmu niku tidak sebatas ilmu lahiriah tapi juga ilmu ruh nggih yang saged bimbing batin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kurang 15 menit atau 13 menit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjutaken bab fikih nisa sedikit mawon. Melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin itu tentang istihadah. Okay. Istihadah kemarin sampun kula jelasaken bahwasanya perempuan itu ketika istihadah itu dihukumi menjadi 7 macam. Yang kemarin adalah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu perempuan yang mengalami keluar darah melebihi dari batas maksimal haid atau lebih dari 15 hari 15 malam, ya. Tapi dia bisa membedakan sifat dan warna darah. Itu mubtadi'ah mumayyizah. Ya. Perempuan yang baru pertama kali haid tapi dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam dan dia bisa membedakan darah antara darah kuat dan darah lemah.
maka dia masuk kategori istihadahnya mubtadi'ah mumayyizah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Dan yang kedua, sakniki kula lanjutaken mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu perempuan yang pertama kali haid tapi dia tidak dapat membedakan darah. Dia tidak dapat membedakan darah. Ya napa hukume ya? Maka hukumnya adalah yang dikatakan haid itu hanya 1 hari 1 malam. Yang dikatakan haid hanya 1 hari 1 malam. Contoh, seandainya ada perempuan yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, anggaplah dalam tempo 30 hari atau 1 bulan dia mengeluarkan darah. Selama mengeluarkan darah dia tidak dapat membedakan mana darah yang kuat atau darah yang lemah. Tidak dapat membedakan itu bukan hanya sebatas dia tidak tahu loh, dia tidak tahu warna darah yang ia keluarkan atau sifat darah yang ia keluarkan, tapi bisa jadi ketika ia mengeluarkan darah tersebut mulai dari awal sampai akhir sama warnanya, sama sifatnya. Lah untuk membedakan antara darah kuat dan darah lemah niku kan harus ada pembanding, harus ada pembeda. Semisal mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 perempuan tersebut mengeluarkan darah berwarna merah, cair, sifatnya cair dan tidak bau, kan bingung, sing lemah gak ono, sing kuat ndak ono, karena tidak ada pembanding ya. Maka bagaimana hukumnya perempuan yang mengalami istihadah seperti ini? Istihadah yang seperti ini, maka perempuan itu yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam, 29 hari dihukumi istihadah. Dan mandinya harus menunggu hari ke-15 ketika ia masih di dalam proses mengeluarkan darah untuk memastikan apakah dia haid atau istihadah. Jadi perempuan pertama aku sih metu darah, oh yo batas haid itu kan maksimal 15 hari, jadi dienteni sampai 14 dino, wah aku ternyata sih metu darah, oh berarti kula sih haid. 15 dino, wah aku sih haid, lah kok 16 dino kok sih keluar darah, lu berarti aku iki istihadah. Dienteni, mandi dia langsung mandi suci, mandi junub, mandi besar. Setelah dia mandi dienteni, kok terus-terusan kok warnanya tidak bisa dibedakan antara yang kuat dan yang lemah. Oh berarti hukumnya adalah yang haid 1 hari 1 malam, sing haid mek tanggal 1 tok. Terus ya nopo sholat yang ia tinggalkan mulai tanggal 2 sampai tanggal 15, tanggal 2 sampai tanggal 15 dia wajib mengqadha sholat. Jadi wong wedok ngodok sholat niku lumrah selama dia tidak sengaja meninggalkan sholat. Jadi wis umum wong wedok ngodok sholat niku. Nah, niki terkait mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Pun niki sedikit yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Menawi wonten pertanyaan monggo. Insyaallah waktu tasik kurang 9 menit terkait istihadah. Monggo ibu-ibu napa bapak-bapak menawi wonten pertanyaan atau yang berhubungan dengan haid, nifas ya, dan istihadah yang lain, semisal wonten kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang lain, walaupun tidak masuk di dalam pembahasan ini, monggo menawi ditangataken. Wonten pertanyaan? Mboten nggih. Kula sing sering kali terjadi keliru ya, atau yang biasanya tiang-tiang niku supe atau bisa jadi salah kaprah, yaitu orang yang ketika mandi besar dia mencampur air yang untuk sesuci dengan hal-hal yang merusak kemurnian air. Jadi mandi junub niku
jangan sampai mencampur air untuk bersuci, untuk mandi besar itu dengan sabun mandi ataupun sampo. Niku mboten pareng. Karena itu merusak kemurnian air. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Ngoten. Terus carane yok nopo? Carane jenengan bilas dulu badannya, seluruh badannya dengan niat mandi besar, roto, wis roto kabeh mulai rambut sampai ujung kaki, sela-selanya semuanya roto semua, ya. Baru kemudian jenengan sabunan, sampoan, atau dibalik, sabunan sampoan sedeng wis dibilas bersih rijik, jenengan baru mandi besar. Nanti dimulai dari awal bilas rambut sampai kaki, sela-sela semuanya. Jadi ampun sampai dicampur banyu sabun kali banyu sampo niku. Nah biasane tiang-tiang sing dereng ngertos niku wong jenenge mandi besar koyok mandi biasa, mek sing ndek ganti mek niat mandi besar. Tapi carane mandi besar tetap sama dengan mandi biasa, yaitu mencampurkan air dengan sabun atau sampo. Dan niku mboten parah. Niku kuwatat yang tiang sing tasik melakukan niku. Sehingga panjenengan kudu nggih nyanjangi ten rencang ten tonggo-tonggone untuk mandi niku jangan sampai mencampur. Atau wudu. Nih, ketika wudu ya dia mencampurkan sabun muka dengan wudu basuhan wudu ketika membilas wajah. Lah niku mboten parah karena kecampur sabun, airnya suci, air sabun niku tapi tidak mensucikan. Utawa ketika jenengan cuci tangan pakai hand sanitizer, nggih, utawa pakai sabun didi napa sabun niku, pokoknya sabun cuci tangan niku. Nah, dereng jenengan bilas langsung jenengan ngambil air wudu ten pancuran, terus diusapkan ten wajah, niat wudu. Lah niku nggih mboten pareng. Terus kalian ngati-ngati kali tetesane banyu ketika wudu. Wudu ngati-ngati kali tetesane banyu. Ojo sampai tangan kita yang mengambil air dari keran niku ketetes kali tetesan banyu yang ada di wajah kita semisal. Rambut kita netes ngeten. Lah niku ampun sampai sebab niku mangke menjadi mustakmal airnya kalau ketetesan ini. Jadi lelek mendet banyu niku kudu rada atuh baru ngambil air ngenten. Ampun ditadai menisor ngenten. Lek menisor ngenten iki jenengan nadai tetesane banyu wudu. Niku mboten sah niku wudu. Dadi kudu ngenten rada atuh baru dik ngenten. Dadi netesane mboten ketadai kali tangan kita yang sedang mengambil air. Nah niki sering kali kula perhatikan baik ketika wudu di tempat-tempat sholat ya, banyak sekali orang-orang masih ngonten niku nadai tetesane banyu yang netes dugi wajahe niku wau. Nah niki kudu ngati. Al-Fatihah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tansil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli naqda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada toshis rabbi
walhamdulillahi fil bad'i wad tanahi Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.